إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Hadirin masyarul muslimin rahimakumullah. Di dalam satu surat yaitu surat Al-Hasr ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah, introspeksi diri masing-masing dari diri kita. Hendaknya selalu berpikir dan mencermati apa yang telah dipersiapkan untuk akhiratnya kelak. Jika telah berbuat baik dan beramal soleh, maka hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kemurahannya, karena kita tidak mungkin bisa beramal soleh, mengimani Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kemurahan, tanpa ada rahman dan rahim Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap istiqomah dalam keimanan itu, tetap konsisten dalam kebaikan itu sepanjang hidup kita. Namun jika kita masih berbuat maksiat, maka hendaknya kita tinggalkan semua maksiat dengan beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan memperbaiki hati nurani, karena di akhirat kelak tidaklah bermanfaat harta dan keturunan serta apapun juga kecuali orang-orang yang memasuki kehidupan akhirat dengan hati nurani yang bersih. Sebagaimana firman-Nya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Saudara-saudaraku seiman, di akhirat kelak seseorang akan dihisab dan dimintai pertanggungjawaban atas pendengaran, atas penglihatan, atas hati nuraninya, sebagaimana ia akan dihisab atas apa yang dilakukan oleh seluruh anggota badannya. Oleh karena hati nurani adalah pemimpin anggota badan, maka perbuatan anggota badan sejatinya mencerminkan apa yang ada di dalam hati nurani. Jika hati nurani ini baik, maka anggota badan menjadi baik, dan hati nurani rusak, maka rusaklah anggota badan. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini kita akan membahas 6 sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berintrospeksi diri dan bermuhasabah. Apakah hati nurani kita sudah bersih dan terhindar dari 6 sifat tersebut, ataukah sebaliknya? Justru 6 sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu tertanam kuat dan bercokol di hati nurani kita. Nauzubillah min zalik.
Ibnu Hibban meriwayatkan di dalam hadis sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala membenci seseorang yang memiliki 6 sifat berikut ini. Yang pertama adalah jadarihin, yakni orang yang takabur atau sombong. Sombong ada 2 macam. Yang pertama adalah sombong itu adalah menolak kebenaran yang disampaikan oleh orang lain padahal ia tahu bahwa itu adalah benar. Dan kita saksikan dalam sejarah bahwa Fir'aun tidaklah binasa kecuali karena sifat takaburnya. Fir'aun telah melihat sekian banyak mukjizat, namun ia tidak beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Juga Haman, Perdana Menteri Fir'aun. Demikian pula Bani Israel yang diutus kepada mereka Nabi Isa alaihissalam. Setelah mereka melihat mukjizat Nabi Isa alaihissalam, tidak ada yang membuat mereka tidak beriman kecuali hanya sifat takabur mereka. Mereka selalu mengatakan bahwa jika mereka beriman, maka akan lenyaplah kehormatan dan kekuasaan mereka. Demikian pula Abu Lahab dan tokoh-tokoh kafir Quraisy. Setelah mereka melihat mukjizat dari Nabi Muhammad SAW, melihat mukjizat Al-Quran, dan setelah mereka melihat itu, mereka tidak beriman. Karena apa? Karena sifat takabur mereka. Dan jenis takabur yang kedua adalah merendahkan orang lain. Seseorang yang memiliki sifat takabur jenis yang kedua ini di dalam hati nuraninya, maka akan menganggap dirinya memiliki keistimewaan lebih di atas orang lain, sehingga melihat dirinya dengan pandangan kesempurnaan dan penuh kebaikan. Dia melupakan bahwa itu semua adalah anugerah yang Allah berikan kepadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sifat yang perlu kita hindari yang kedua adalah jawadin, yakni seseorang yang rakus dan gandrung untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan niat yang tidak benar dan didorong kecintaan yang sangat besar terhadap harta. Ia tidak peduli dari mana harta itu ia peroleh, apakah dari sumber yang halal ataukah yang haram. Dengan itu ia bertujuan untuk memenuhi keinginan hawa nafsunya yang haram dan membanggakan diri di hadapan para hamba yang lainnya. Sedangkan yang ketiga adalah sifat yang perlu kita jauhi adalah yang senantiasa dibenci oleh Allah adalah sakhabin bil aswaq, yang artinya adalah orang yang karena kerakusan dan kegandrungannya pada harta, ia memperbanyak bicara dengan tujuan supaya bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ia tidak peduli apakah bicaranya baik atau buruk, bahkan hoax, dan tidak jarang bicaranya adalah ghibah, namimah, sampai dengan memfitnah. Dan itu semuanya adalah tujuannya adalah untuk menghasilkan uang atau mungkin dibayar, sebagaimana yang sedang viral di medsos. Yang keempat adalah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang keempat adalah jifatin bil lail, menjadi bangkai di malam hari. Ini adalah sindiran dari Rasulullah SAW kepada mereka yang menghabiskan seluruh waktu malamnya untuk tidur. Ia tidak peduli dengan qiyamul lail atau menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah nafilah atau ibadah sunnah atau mungkin sholat tahajud, tapi malam-malamnya senantiasa dihabiskan untuk tidur. Sedangkan yang kelima yang dibenci oleh Allah adalah di dalam hadis ini dijelaskan himarin bin nahar, yaitu menjadi keledai di siang hari. Ini juga sindiran dari Nabi Muhammad SAW untuk kita semuanya.
yakni adalah mereka yang ia pikirkan hanya bagaimana bisa memakan berbagai menu makanan dan banyak menikmati berbagai kemewahan hidup. Jadi hidupnya adalah hanya untuk mencari makan. Ikhtiarnya, usaha keras, kerja kerasnya hanya untuk mencari makan, sebagaimana keledai. Dengan sebab itu ia lalai untuk melakukan hal-hal yang Allah wajibkan kepadanya. Padahal perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia adalah bukan untuk menghamba kepada harta, makan dan sebagainya, tapi adalah untuk mengabdikan, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sedangkan yang keenam yang dibenci oleh Allah adalah alimim bil amri dunya jahilin bi amril akhirah, yaitu adalah mengetahui perkara dunia namun bodoh mengenai perkara akhirat. Jadi ahli dunia tapi dia bodoh dalam perkara akhirat, yakni mengetahui bagaimana cara mencari dunia, mengumpulkan harta, akan tetapi tidak memiliki pengetahuan mengenai bagian ilmu agama yang merupakan fardhu ain untuk dipelajari, yang disebutkan oleh para ulama dengan istilah ilmu dinit daruri, ilmu agama yang pokok. Rasulullah SAW mengingatkan hal ini dalam sabdanya, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Maknanya adalah mencari ilmu agama yang pokok, ilmu agama yang dasar, hukumnya adalah fardhu ain, wajib bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun muslimah atau muslim perempuan. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan juga Imam Al-Baihaqi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan di akhir khutbah saya mengutip mutiara nasihat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, yang mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kehidupan dunia adalah waktu untuk beramal. Jadi waktu untuk beramal, kesempatan beramal adalah ketika kita masih di dunia. Dan semua yang kita lakukan di dunia ini adalah kita pertanggungjawabkan di akhirat. Dan Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita bahwa amal Adam adalah akan terputus in qata'a amalu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw walidin sholihin yad'ulah. Maka berdasarkan dari hadis ini terputus amal Adam kecuali 3 perkara ketika kita di dunia. Maka niatkanlah apa yang kita usahakan, kerja-kerja keras kita dimanapun itu, kita niatkan ketika kita memperoleh harta, maka niatkan untuk sedekah jariah. Dan ketika kita mencari ilmu, ketika kita mendapatkan ilmu, maka sampaikanlah, balighu ani walau ayah, sampaikanlah walaupun yang kita ketahui hanya 1 ayat. Dan juga ketika kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi keturunan, maka didiklah keturunan itu menjadi keturunan yang saleh dengan mendidiknya mengarah kepada nilai-nilai agama. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.